Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai barisan geometri ya. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisan aritmetika dan deret aritmetika. Nah, di sini apa sih barisan geometri? Barisan geometri adalah susunan bilangan yang memiliki pembanding atau rasio dua suku yang berurutan selalu sama. Nah, kalau pada barisan aritmetika itu selisih yang sama ya. Nah, sedangkan pada geometri itu adalah rasionya yang sama. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan barisan aritmetika dan geometri, coba perhatikan contoh berikut ini. Misalkan kita punya barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian kita punya lagi 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Kita analisa dulu ya satu persatu dari barisan ini. 2 ke 4 itu ditambah 2, kemudian 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, 8 ke 10 ditambah 2 dan seterusnya ya, itu pasti selalu ditambah 2. Kemudian di barisan berikutnya 2 ke 4 itu ditambah 2, 4 ke 8 ditambah 4, 8 ke 16 ditambah 8, 16 ke 32 ditambah 16. Sekarang bandingkan ya, pada barisan yang pertama itu memiliki beda yang sama atau barisan yang sama. Berarti ini adalah barisan aritmetika ya. Jadi lihat ininya, lihat bedanya. Sedangkan pada barisan kedua ini kalau kita lihat ya, ini tidak sama ya. Artinya dia bukan barisan aritmetika. Barisan geometri tadi apa? Dia memiliki rasio yang sama. Kalau kita lihat di sini juga tidak sama ya. Berarti ini bukan seperti ini caranya. Oke, kita tulis lagi. 2 ke 4 dikali 2 ya. 4 ke 8 dikali 2, 8 ke 16 dikali 2, 16 ke 32 juga dikali 2. Nah, sekarang perhatikan. Di sini semuanya dikali 2 ya. Nah, artinya apa? Barisan ini merupakan barisan geometri karena memiliki rasio yang sama. Jadi bisa ya membedakan barisan aritmetika seperti apa, barisan geometri seperti apa. Yang harus diingat, kalau barisan aritmetika itu beda atau selisih, sedangkan pada geometri itu adalah rasio atau pembandingnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini ada contoh. Tentukanlah suku ke-11 dari barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 16. Sekarang kita tentukan dulu 1 ke 2 itu ditambah 1 ya. 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 8 ditambah 4, kemudian 8 ke 16 ditambah 8. Ini jelas bukan barisan aritmetika. Berarti tidak bisa ya, bukan seperti ini. Sekarang kalau misalkan geometri, berarti ini 1 ke 2 itu dikali 2 ya. 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, 8 ke 16 dikali 2. Nah, berarti ini jelas barisan geometri ya, yang memiliki rasionya 2. Atau kita bisa menggunakan rumus ini ya untuk mencari rasio. Kalau kita gunakan rumus berarti bisa kita tuliskan R sama dengan UN dikurang UN min 1. Berarti kalau misalkan kita menggunakan U2 berarti per U1. U2 nya berapa? U2 nya adalah 2, U1 nya adalah 1. Berarti 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Sama ya, menggunakan rumus atau cara seperti ini. Jadi R nya 2. Karena R nya sudah kita peroleh, berarti tinggal kita masukkan ke rumus UN nya. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-11, berarti N-nya ganti 11. U11 sama dengan A-nya berapa? A adalah suku pertama, berarti 1. Berarti 1
dikali R nya 2 ya, kemudian pangkat N nya 11 dikurang 1, berarti U11 sama dengan 2 pangkat berapa? 11 dikurang 1, 10 ya. Kenapa satunya hilang? Kenapa satunya tidak kita tulis lagi? Karena perkalian dengan 1 itu menghasilkan dirinya sendiri ya. Jadi 1 dikali 2 kan 2 ya. Tapi sebenarnya selesaikan dulu yang pangkat baru dikali 1. Tapi karena di sini pengalinya 1, berarti langsung aja kita tulis 2 pangkat 10. Berarti U11 sama dengan 2 pangkat 10 nilainya berapa? 1024. Nah, berarti U11 nilainya adalah 1024. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Suku ke-1 dan ke-6 suatu barisan geometri adalah 2 dan 1/16. Suku ke-8 barisan tersebut adalah. Kita tulis dulu apa aja yang diketahui dalam soal. U1 ya, nilainya berapa? 2. Kemudian U6 nilainya 1/16. Nah, kalau kita menggunakan rumus UN-nya tadi, UN sama dengan A R pangkat N-1 ya. Berarti kalau U1, berarti A R N-nya berapa? 1 ya. 1 dikurang 1. Berarti U1 sama dengan A R pangkat 0 ya. Nah, kemudian kalau U6, 6 dikurang 1. Berarti U6 sama dengan A R pangkat 5. Selanjutnya bagaimana mencari R-nya atau rasionya? Berarti tinggal kita bandingkan aja. U6 per U1 sama dengan A R pangkat 5 berdasarkannya ini ya. Bandingkan dengan ini. A R pangkat 0 ya. Nah, selanjutnya A bagi A bisa ya. Selanjutnya R pangkat 5 dibagi dengan R pangkat 0. R pangkat 0 berapa nilainya? 1 ya. Berarti R pangkat 5 dibagi 1 kan tetap R pangkat 5 ya. Nah, berarti R pangkat 5. U6 nilainya berapa? 1/16. Artinya bisa kita tuliskan seperti ini. 1/16 per U1. U1 nya 2 sama dengan R pangkat 5 ya. 1/16 dibagi 2 hasilnya. Atau kalau bingung bisa kita tuliskan 1/16 dibagi 2 ya, sama dengan R pangkat 5. Tinggal kita balik 1/16 dikali 1/2. Kenapa dikali 1/2? Karena di sini kalau tidak ada pecahan ya, berarti per 1 kan. Sedangkan pembagian dalam pecahan itu tidak ada. Jadi dia harus dibalik. Kalau dibalik berarti satunya di atas ya. Kemudian 2-nya di bawah. Dan tandanya berubah jadi kali. Sama dengan R pangkat 5. Berarti 1 kali 1 kan 1. 16 kali 2 berarti 32 ya. Berarti R pangkat 5. Kira-kira bilangan berapa yang dipangkatkan 5 hasilnya adalah 1/32. Atau kita akarkan 5 juga bisa seperti itu. 1/2 dipangkatkan 5 hasilnya adalah 1/32. R pangkat 5 ya. Jadi sesuaikan pangkatnya ini dengan pangkat di R-nya. Maka R-nya kita peroleh 1/2. Nah, kita sudah dapat R-nya adalah 1/2. Tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. UN sama dengan A R pangkat N-1 ya.
Karena yang ditanyakan U8, berarti A-nya berapa? 2. R-nya tadi ini ya, nih 1/2. 1/2 dipangkatkan 8 dikurang 1 ya. 2, 1/2 pangkat 7. 2 dikali 1/2 dipangkatkan 7 ya. 1/2 dipangkatkan 7 nilainya berapa? Berarti 1/2 dikalikan sebanyak 7 kali. Hasilnya adalah 1/128 ya. Nah, kemudian ini kalau kita kalikan ya, 2 kali 1 kan 2. Berarti 2/128. Kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2, jadinya berapa? 1/64. Nah, jadi suku ke-8-nya adalah 1/64. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.